بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan merasakan manisnya iman dan keceriaan dalam dirinya. Selanjutnya adalah juga mendatangkan cinta dari Ar-Rahman yang merupakan ruhul Islam, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita ya ketika kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sehingga memasukkannya pada golongan orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karakter dari orang yang ihsan, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini tidak mungkin. Tapi yang mungkin adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, merasa diri kita melihat Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah melihat wujud Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Inilah dia karakter dari orang yang ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya mendatangkan inabah, ya menjadikan diri kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa diri kita adalah termasuk orang yang selalu melakukan dosa, selalu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kembali pada Allah. Semakin seseorang kembali pada Allah dengan banyak berzikir pada Allah, maka hatinya pun akan kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan dirinya akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dirinya akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, ya, dia beristighfar, dan istighfar ini juga adalah termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya seseorang akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia lalai dari zikir, ia pun akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, seseorang itu bisa dilihat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak adalah dengan banyaknya dia zikir kepada Allah. Ketika dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini adalah zikir-zikir yang dia disyariatkan di dalam agama Islam, ya, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti di sini penulis memberikan contoh seperti zikir saat hendak masuk dan keluar rumah. Ya, ketika kita masuk ke dalam rumah, kita membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika keluar rumah dia juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga zikir ketika masuk dan keluar masjid. Ya. Ataupun juga bisa juga dengan zikir ketika mendengar kokok ayam, ya, ataupun ringkikan keledai. Ya. Kemudian juga ataupun zikir ketika melihat bulan, ataupun zikir ketika menunggangi hewan, ataupun zikir ketika kita bangun dari tidur. Itu semua adalah zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Makanya sangat bagus sekali ada sebuah buku yaitu yang berjudul ya doa dan zikir dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari doa dan zikir dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini buku ini sangat bagus dan sangat layak, ya sangat patut sekali dimiliki oleh kaum muslimin, karena di dalam buku ini itu kita semua diajarkan ya zikir-zikir dari kita, aktivitas kita sehari-hari, dari kita mulai hendak tidur ya sampai bangun tidur ya, ataupun dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di dalam buku tersebut diajarkan doa-doa yang bisa kita baca dalam keseharian kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah padaku, maka aku akan mengingat kalian. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ketika kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin ingat kepada kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berarti memiliki sifat lupa, ya naudzubillah min dzalik, ya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan ya orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing orang-orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ya manfaat dari zikir adalah hati akan semakin hidup. Hati akan semakin hidup, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim pernah bertanya kepada ataupun pernah mendengar dari gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dia mengatakan, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan manfaat dari zikir bagi hati, az-zikru lil qalbi mathalul ma'i lis samak. Zikir bagi hati itu adalah seperti air dan ikan. Fakaifa yakunu halus samak idza faraqal ma atau idza fariqul ma. Lihatlah, ya, maka bagaimana jadinya ketika seekor ikan itu jauh dari air ataupun terpisah dari air. Apa yang terjadi ketika ikan terpisah dari air? Yang terjadi tentunya ikan akan mati. Ketika ikan tersebut keluar dari air, lama-kelamaan dia akan mati. Maka seperti itulah hati manusia ketika dia jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan mati. Ya. Dan kita sudah pernah ya membagi ya berkaitan dengan hati ini dengan 3 pembagian yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, hati manusia itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama al-qalbus salim, yaitu hati yang selamat, hati yang sehat. Inilah hati orang-orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah qalbul marid, yaitu hati yang sakit. Ya, hati yang kadang ingat Allah, kadang lupa, kadang mengerjakan sholat, kadang tidak. Inilah hati yang sakit, qalbul marid. Dan ini biasa ya kebanyakan dimiliki oleh orang-orang munafik, ya hati yang qalbul marid ini. Maka kelamaan kemudian setelah hatinya tersebut mati, sakit, qalbul marid, hatinya sakit, maka lama kelamaan akan masuk dalam yang ketiga yaitu qalbul mayyit,
hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya. Hati orang-orang kafir adalah hati yang mati, ya, untuk menghidupkannya kembali tentunya adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang peruqyah harus senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai benteng, sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena seorang peruqyah, ya, ataupun ketika dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan ayat-ayat ruqyah, ya, pada asalnya dia adalah sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harus orang-orang yang memang dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memperbanyak, yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita, ya, seorang peruqyah intinya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ayat-ayat ruqyah, dengan wasilah ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Tujuannya adalah untuk apa? Ketika membacakannya itu tujuannya adalah untuk kesembuhan. Itulah dia yang pengertian dari ruqyah. Ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya adalah untuk kesembuhan. Ya, jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seseorang tersebut harus dekat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sangat cocok sekali, ya, dan ini harus, ya, karakter ini harus dimiliki oleh seorang peruqyah. Seorang peruqyah harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari bangun tidur, ya, kemudian sampai tidur lagi, semuanya harus dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bangun dari tidur, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke kamar mandi, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari kamar mandi, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa keluar dari kamar mandi, ya. Kemudian ketika mau makan dia juga mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca doa ketika makan. Setelah selesai makan dia juga membaca doa setelah makan. Jadi kehidupannya dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, ya, kita harus memperbanyak, ya, membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau dengan yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya itu sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak butuh lagi yang namanya penambahan dalam ajaran Islam ini. Karena memang semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita ingin menjadi seorang peruqyah, maka kita harus memiliki karakter ini, yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali, ya, pembahasan kita berkaitan dengan karakter, ya, bagi seorang terapis ruqyah setelah beberapa jeda berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.